Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryatama, SEMM. Saya salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi dengan NIDN 0622047503. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT di bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana pemaparan pertama mencakup deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga adalah materi pembelajaran, yang keempat adalah metode pembelajaran, yang kelima adalah sistem penilaian, yang keenam adalah rekaman video proses pembelajaran. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, di mana nama mata kuliah adalah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode mata kuliah 51P120. Prasyaratnya yaitu mata kuliah pengantar bisnis dengan bobot 3 SKS. Status mata kuliah adalah wajib ditempuh di semester 2. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi atau perusahaan melakukan planning, organizing, actuating, dan controlling sumber daya manusianya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai: yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi teori-teori sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali hubungan antara ilmu manajemen sumber daya manusia dengan bidang ilmu lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu memaksimalkan analisis dan rancang bangun pekerjaan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengenali konsep rekrutmen sumber daya manusia. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan seleksi sumber daya manusia. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan penempatan pegawai. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mempelajari pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, dan penilaian prestasi kerja. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menafsirkan konsep kompensasi. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu membaca konsep pemeliharaan karyawan dan pemberhentian karyawan. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan konsep hubungan industrial. Adapun metode pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode praktek, dan penugasan. Sistem penilaian untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia meliputi partisipasi kuliah dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 35%, tugas dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 25%. Berikut adalah video pembelajaran dengan materi kompensasi yang diberikan pada mahasiswa di semester kedua. Selamat menikmati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan ridhonya kita bisa bertemu di sini, insya Allah dalam kondisi sehat, semangat dan bahagia. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bab dari manajemen sumber daya manusia, yaitu mengenai kompensasi. Nah, teman-teman sudah tahu kompensasi ini apa? Kompensasi kira-kira apa ya? Kompensasi, kalau bahasa lainnya itu imbalan. Nah, imbalan tahu? Tahu. Nah, imbalan contohnya gimana kalau teman-teman disuruh bapak ibunya disuruh bapak ibunya ke warung ini misalnya. Nah, ada imbalannya enggak? Enggak ikhlas itu. Tapi menentukan sendiri imbalannya ya. Yes.
kerja langsung habis. Nah, di sini sama juga nih, karyawan juga sama ini. Karyawan, pegawai, nah ini sama juga. Ya. Nah, sumber daya manusia di dalam perusahaan sama juga. Itu ada yang namanya imbalan. Orang kerja itu ada imbalannya. Nah, mungkin ada kata yang paling mudah untuk mendefinisikan apa itu kompensasi. Nah, kompensasi itu ada bayar jasa. Nah, ini kan bayar jasa. Nah, bayar jasa yang diterima oleh karyawan, nah, gitu kan? Iya. Nah, atas kontribusinya, atas hasil kerjanya kepada organisasi atau perusahaan. Nah, seperti itu definisinya. Nah, kalau panjangnya ini ada seperti itu. Nah, definisinya total seluruh imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai pengganti jasa mereka, ya, atau balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan pada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non finansial pada periode yang tetap. Nah, panjang banget ya. Iya. Panjang banget. Tapi pakai aja yang pertama ya. Total seluruh imbalan atau balas jasa yang diterima oleh karyawan sebagai pengganti jasa mereka. Nah, dalam bekerja itu uang itu paling penting nih, gaji itu paling penting. Ada yang sudah pernah bekerja? Saya bekerja apapun termasuk bekerja dipekerjakan oleh orang tuanya. Yuk masak, nah nanti tak kasih upah kan gitu kan, nah, baru mau jalan. Nah, di sini nomor satu alasan orang bekerja adalah mencari penghasilan atau nafkah. Ini ya. Nah, di sini walaupun nomor satu, tetapi kadang bisa jadi orang-orang itu ada alasan lain yang membuat orang itu juga bekerja. Nah, itu ya selain ibadah. Ngapain misalnya? Karena kewajiban. Ya. Misalnya salah satu teman cowok ini menikah. Ya. Nah, sebelumnya belum bekerja. Dan nanti kalau sudah menikah harus bekerja. Ya. Nah, alasannya karena memiliki kewajiban yang memberi nafkah pada keluarganya. Itu. Nah, di sini uang menjadi daya tarik yang signifikan bagi seseorang dalam bekerja, tetapi terkadang bukan dipandang sebagai yang utama. Nah, ya. Namun melalui kepemilikan uang, setiap manusia bisa merefleksikan apresiasi mereka untuk semua hal. Ya, misalnya kepemilikan fisik, nah, beli-beli dong, wah aku kerja untuk beli smartphone, aku kerja untuk jalan-jalan, nah itu ya. Kemudian untuk kebahagiaan, untuk kenyamanan, punya uang itu nyaman kan? Nyaman. Tenang ya. Tenang. Jadi misalnya di rumah punya uang, nanti siang jajan apa ya kan gitu ya. Nah itu. Jadi dengan uang orang bisa bahagia, menikmati hidup. Ya, gitu ya. Makanya orang tuh selalu pengen bekerja. Ya, walaupun sudah punya suami, ya, kadang-kadang istri yang tetap pengen bekerja. Nah ini ya karena apa? Ya, pengen punya uang sendiri. Ya, karena apa? Kadang-kadang mau beli-beli yang disuka itu kadang-kadang kadang suaminya kan nggak berkenan nih, gitu ya. Mau beli yang teman-teman suka ya, gitu misalnya. Aku mau beli kosmetik yang mereknya agak mahal, nah seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini fungsi kompensasi sekarang. Fungsi kompensasi. Kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya. Kira-kira benar nggak ini pernyataan ini? Alat pengikat. Iya, Pak. Diikat ya. Jadi kalau kita misalnya bekerja, kita mau bekerja terus karena apa sih? Karena diikat oleh yang namanya kompensasi. Gajinya gede loh. Maneman kalau nggak mau kerja di situ kan gitu kan. Alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, gitu ya. Selain sebagai alat pengikat juga sebagai penarik calon karyawan. Nah,
Kalau teman-teman melamar kerja, mesti kan nanti di sini ada gaji sekian kan gitu kan? Nah, ada gaji sekian. Nah, itu kan nanti membuat tertarik nih. Banyak banget nih, atau sebaliknya, aduh kok sedikit banget ya. Nah itu alat menarik ya, masih ingat mengenai pokok dasar rekrutmen ya. Caranya menarik, mengajak, membujuk karyawan ya kita dari kompensasinya. Ini loh gaji kita di perusahaan ini sekian. Nah, calon karyawan juga menjadi faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Ya, ada temennya kerja nih, aku kerja nih di PT A nih, oh gaji saya sekian. Nah, terus temennya kan, masih ada lowongan nggak? Aku pengen tuh gajinya gede banget tuh. Nah, faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Apalagi teman-teman masih muda gini, nanti baru salah satu bekerja, terus temennya yang lain waktu nongkrong ya, waktu ketemuan, aku udah kerja loh, gajinya sekian, aku melu kan gitu ya, saya ikut kan. Nah ini dengan demikian kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi. Tujuan kompensasi yang pertama memperoleh karyawan yang qualified. Qualified yang memenuhi syarat. Kita nyarinya yang S1 ekonomi ya dapatnya S1 ekonomi. Kita mencarinya yang berpengalaman ya kita dapatnya karyawan yang berpengalaman. Selain itu kompensasi juga untuk mempertahankan karyawan. Seringkali kita dengar orang yang pindah-pindah kerja karena pengen nyari gaji yang lebih gede, kan gitu kan ya. Nah, untuk mempertahankannya kita dipakai kompensasi. Makanya tiap tahun itu biasanya gaji itu naik gitu ya. Yang ketiga menjamin keadilan. Nah, kompensasi itu menjamin keadilan. Maksudnya gimana? Ketika seseorang itu bekerja lebih keras, ketika seseorang itu bekerja lebih baik, ketika seseorang itu mendapatkan produktivitas yang lebih baik, itu pasti kompensasinya akan lebih besar dibanding yang males kan gitu ya. Atau yang kedua dari segi tanggung jawab, makin gede tanggung jawabnya, kira-kira kompensasinya makin besar atau kecil? Makin besar. Oke. Nah, itu namanya menjamin keadilan. Makanya masalah kompensasi itu kalau di perusahaan masalah yang sensitif. Sensitif kenapa? Ketika saling tahu gaji temennya, itu nanti menimbulkan kecemburuan. Itu seringkali seperti itu, apalagi untuk yang di level upah minimum ya. Upah minimum itu nanti kan karyawan baru masuk dengan yang 10 tahun masuk pasti selisihnya cuma sedikit. Karena kan yang menentukan adalah undang-undang. Seperti itu. Nah, sering menimbulkan kecemburuan, sering menimbulkan orang jadi males. Nah, padahal itu adalah pandangan yang keliru. Karena apa? Ketika dia masuk kerja dulu, ya dia juga mendapatkan hal yang sama. Ya, dengan karyawan yang lebih lama, gajinya juga sama kan gitu. Itu yang kadang-kadang kita lupa kan gitu ya. Seperti kalau misalnya Anda cemburu sama adiknya, wah orang tua aku lebih sayang sama adik. Adikku digendong-gendong terus, padahal waktu kecil teman-teman juga sama tuh ya digendong-gendong. Nah itu, tapi ketika sudah gede kan ya tidak pantas. Nah gitu ya, itu ya sama masalah kompensasi tadi seperti itu. Oke, kemudian menghargai perilaku yang diinginkan. Nah maksudnya adalah ketika bekerja beda-beda. Karena di setiap daerah itu biaya hidupnya beda-beda. Contohnya ekstrim aja nih, Kabupaten Semarang upah minimumnya 2.400.000 misalnya. Sedangkan di DKI Jakarta upah minimumnya hampir 5 juta. Nah, kayaknya wah asik nih kerja di Jakarta. Nah, tapi ternyata setelah di Jakarta wah untuk ngekos saja sudah 1 juta sendiri ya. Kalau di sini mungkin kan hanya 300-an ya, 300.000 ya. Nasi Padang kalau di Jakarta 20.000 baru lauknya telur misalnya gitu. Nah sini 20.000 kan sudah cumi-cumi 2 gitu ya. Nah itu ya. Nah, jadi biaya hidup itu mengaruhi ya kompensasi. Kemudian posisi jabatan karyawan. Nah ini sudah jelas kan antara staf dengan
apa namanya manajer ya pasti beda untuk kompensasinya. Nah ini yang selanjutnya pendidikan dan pengalaman karyawan. Idealnya kalau makin tinggi pendidikan itu kompensasinya makin tinggi. Ya, idealnya ini. Tapi seringkali karena ini ya, karena suatu alasan tertentu itu tadi banyaknya pengangguran. Nah itu sering membuat yang sarjana itu diperlakukan sama dengan yang di bawah-bawahnya. Itu kurang dihargai. Tapi beda nanti kalau teman-teman pindah ke luar Jawa di sana mungkin sarjana jumlahnya masih sedikit, apalagi yang di agak-agak pelosok gitu kan. Nah itu jumlah sarjana bisa jadi masih sedikit, nah itu masih bisa dihargai tinggi. Makanya banyak orang-orang Jawa itu kalau ujian ASN itu ikutnya yang di luar Jawa karena peluang keterimanya lebih gede. Itu ya triknya. Tapi ya itu tadi nanti kan Anda harus pindah ke sana sampai pensiun. Itu tadi. Nah, kemudian kondisi perekonomian nasional. Nah ini kondisi perekonomian nasional ini sangat berpengaruh. Ya, kondisi ekonomi makin bagus, kompensasi juga makin bagus, makin tinggi. Ya. Kita ini di Indonesia ya. Alhamdulillah ya, di Kabupaten Semarang aja upah minimum 2.400.000. Tapi kalau Anda lihat nih di informasi ya di internet ya misalnya negara peringkat terbawah di dunia ini, negara Sudan Selatan itu gaji per bulan masih di angka 300.000. Nah, gaji per bulan itu Sudan Selatan, ranking 181. Itu ya, kerjanya berisiko atau mungkin kerjanya di laboratorium kimia. Nah ini kerjanya di apotek. Wah ini kan juga berisiko. Kerja di apotek kan ketemunya orang sakit, orang beli itu kan kadang-kadang nggak bisa jadi dokter ya, udah lemes gini. Mbak ini mau nebus obat. Nah ini bahaya. Resiko kerjanya tinggi. Nah ini ada beberapa jenis kompensasi. Kompensasi itu ada yang namanya kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Ini yang sering tak keluarin ujian ini. Kompensasi finansial dan non finansial. Kira-kira kalau kompensasi finansial itu dalam bentuk apa? Uang, duit, materi. Kalau non finansial bukan uang, gitu ya. Nah, gampangnya kan gitu kan. Nah, di sini kompensasi finansial adalah imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan. Nah, ini uang. Finansial langsung, bayaran yang langsung diterima dalam bentuk upah, gaji, komisi, bonus. Nah, ini ada finansial tidak langsung. Finansial tidak langsung adalah seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang pertama itu kan sudah jelas itu. Itu yang finansial langsung itu sebenarnya masih dibagi dua lagi. Finansial langsung yang tetap dan finansial langsung yang tidak tetap. Nah, finansial langsung yang tetap, gaji pokok itu kan tetap setiap bulan. THR itu ya tetap. Nah, tapi ada finansial yang tidak tetap jumlahnya, bonus. Nah itu kan tergantung. Ya, kalau jual berapa ya dia terimanya berapa kan gitu kan. Nah kalau finansial tidak langsung, ya, yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung misalnya apa? Ya, kan ada itu pernah dengar itu BPJS. Nah, itu kan nanti dapatnya misalnya, ketika
ketika pensiun. Kita memanfaatnya ketika ada yang sakit. Nah itu. Nah selanjutnya yang kompensasi non finansial. Nah ini kompensasi non finansial yang bukan duit. Nah ini kalau dipikir susah, tapi setelah disebutkan gampang. Kompensasi non finansial. Misalnya penghargaan. Ada yang pernah dengar penghargaan karyawan bulan ini, employee of the month. Itu kalau ada ke KFC itu ada itu. Fotonya. Di foto gitu ya. Iya. Employee of the month bulan ini siapa? Kayak di film SpongeBob gitu ya. Iya. Dapat bintang-bintang gitu ya. Yang dapat SpongeBob terus ya. Nah, karena SpongeBob kan orangnya baik, ramah, ya, tulus, ikhlas, beda sama Squidward ya. Iya. Squidward kalau kerja cemberut dan sehingga dapat bintang employee of the month. Nah itu contohnya penghargaan, ya. Apalagi kompensasi non finansial. Promosi kira-kira merupakan kompensasi ya. Promosi dipromosikan. Nah ini tadi yang kompensasi finansial yang langsung tadi, dan yang tidak langsung ada jaminan sosial asuransi. Nah itu contohnya non finansial. Ada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja. Nah ini karyawan paling nggak suka itu yang namanya lembur, namanya jam loyalitas, paling nggak suka. Karyawan paling nggak suka kalau kena shift siang, shift malam. Ya. Shift siang, shift siang enak Pak. Jam 2 baru masuk. Pagi bisa tidur sepuas-puasnya. Tapi coba nanti dirasain nih. Ya. Anda jam 1 itu harus siap-siap bekerja. Padahal jam 1 itu habis makan, lemes, ngantuk. Iya. Ternyata berat ya masuk jam 2. Berat sekali. Habis itu pulangnya jam 10 malam. Asik pulang jam segitu malah nanti kadang efeknya apa? Nggak bisa tidur. Iya. Aku kerja juga merupakan penghargaan. Kemudian dasar menentukan kompensasi. Berat ringannya tanggung jawab jabatannya. Nah, setuju ya. Besar kecilnya kompensasi tergantung tanggung jawab jabatannya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Nah, tadi juga sudah. Kemudian lamanya masa kerja. Nah ini idealnya semakin lama kita bekerja, gajinya semakin banyak ya. Iya. Nah, semakin banyak. Cuma kadang kondisi tidak ideal karena itu tadi UMK ya kan, sehingga yang lama sama yang baru jadinya sama. Memang dulu kadang kita bekerja ya, itu kadang-kadang ada tunjangan-tunjangan itu ada, tapi karena UMK itu naik terus, lama-lama perusahaan menghilang-hilangkan tunjangan-tunjangan tersebut, ya, menghilangkan tunjangan-tunjangan sehingga lama-lama ya jadinya gaji pokok aja ini. Bonus ada, tapi dicapai sangat susah. Kalau bonusnya tapi nggak bisa tercapai karena memang dibikin susah dicapai. Itu namanya masa kerja. Tinggi rendahnya nilai jabatan di pasaran tenaga kerja. Nah, ini beda dengan yang di atas tadi ya. Jadi tinggi rendahnya nilai jabatan itu di pasar tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja itu di jabatan itu dihargai tinggi apa tidak? Nah, kayak tadi IT tadi ya. IT itu walaupun staf IT di pasar tenaga kerja dihargai tinggi karena jumlahnya sangat terbatas. Kemudian outputnya, jadi output dari si pejabat itu ya, kepada perusahaan. Nah, banyak sedikit sekian karena perusahaan kita lagi berkembang nih.
atau mungkin perusahaan kita lagi dalam kondisi krisis dan sebagainya. Nah ini kemampuan organisasi. Itu ya. Kalau semakin oke kemampuannya, berarti gaji bisa semakin tinggi. Nah, tapi kalau perusahaan gede-gede yang sudah tercatat di pasar modal, itu kadang-kadang sulit untuk ngomong perusahaan kita lagi susah. Karena laporannya open, ya, orang bisa baca semua. Susah mana toh Pak? Ini datanya. Profitnya beratus-ratus, ya, persen naik. Kemudian kompensasi dikaitkan dengan prestasi, ya, prestasi kerja. Sering dengar tuh kalau karyawan berprestasi, atasannya mungkin ngasih lebih, ngasih bonus. Ya. Kalau yang sederhana aja ngasih tip, gitu kan? Karyawan berprestasi. Pernah ngasih tip? Nah, kalau lagi makan tuh di rumah makan, itu kan ada tuh kotaan itu tip buat karyawan itu di sebelah AC. Pernah lihat? Itu bukan sumbangan untuk masjid, tip untuk teman-teman yang ada di situ. Itu ya. Nah, faktor dalam menentukan kompensasi khususnya finansial, nah ini hampir sama dengan yang tadi ya. Keadilan, kemampuan organisasi, mengaitkan dengan prestasi, dan peraturan pemerintah. Asas kompensasi itu ada dua. Nah ini ya. Asas kompensasi itu yang pertama adalah asas adil. Adil itu maksudnya adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, tanggung jawab, jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Nah, kemudian yang terakhir, asas layak dan wajar. Asas layak dan wajar ini adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal, gitu ya. Jadi ketika menggaji karyawan itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup karyawannya. Nah ini ya, makanya tulisannya kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Nah ini kan memenuhi keinginan, wah ini repot ini. Ya. Jadi layak dan wajar itu kan untuk memenuhi kebutuhan si karyawan tadi. Kebutuhannya apa sih? Ya, ada kebutuhan primer itu sandang, pangan, dan papan. Itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai kompensasi? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.